Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen Customer guys. Oke, kali ini kita mendapatkan media yang kondisinya sudah seperti ini ya. Ini media sudah kita lakukan pengamblasan dan di sini ada bekas dulunya itu disemprot pakai cat aerosol atau biasa kita bilang dengan kata pilok sampai terjadi luka seperti ini ya. Jadi sampai gelembung-gelembung, mungkin nyemprotnya dulu terlalu tebal. Dan bagaimana nanti penanganannya seperti apa agar nanti tidak usah kita kelupas semua, dan ketika kita tembak dengan epoksi atau cat itu nanti media ini tidak terjadi yang dinamakan keriting atau ngangkat atau keriput ya. Jadi untuk itu langsung saja kita lanjut ke next video untuk tips-tipsnya. Oke, untuk bahan yang saya pakai di sini untuk epoksi kita akan pakai epoksi dari produknya Niken, epoksi filler grey ya. Terus ini juga ada hardenernya. Ini adalah hardenernya dari epoksi filler Niken. Dan langsung saja kita mixing untuk epoksi ini. Kenapa pakai epoksi ini? Kalau kemarin-kemarin kan saya pakai epoksi yang PU Surfacer ya. Coba di media ini kita akan coba dengan epoksi ini, apakah nanti akan terjadi keriting atau ngangkat atau enggak. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, kalau cat bekas pilok atau aerosol kita repaint ulang, apakah harus kita kelupas tuntas atau bisa hanya dengan diamplas. Jadi di sini saya sendiri juga masih eksperimen untuk membuktikan bahwa bekas repaint dengan aerosol atau pilok kita akan coba hanya dengan cara diamplas saja, lalu kita lakukan pengepoksian dan nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Dan di sini saya juga akan tes juga ya untuk epoksi ini, apakah nanti akan bermasalah atau memang daya tutupnya atau kinerjanya juga bagus. Jadi mari kita simak videonya bareng-bareng, dan pastinya nanti kita akan langsung aplikasikan epoksi dari produknya Niken ini, kita langsung tembakkan ke media saja guys. Untuk langkah-langkahnya kita langsung saja menuju ke next video ya, agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, setelah kita mixing epoksinya, di sini saya jelaskan untuk spray gun saya pakai nozzle yang 1 mili, jadi untuk tingkat kekentalan ini agak encer dikit ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita nembak di bagian medianya yang bekas repaint atau aerosol ataupun kita sering sebut dengan pilok, kita tembaknya tipis-tipis dulu saja. Karena mengingat untuk rasio kekentalan dalam epoksi ini harusnya kan kita tembak dengan kental ya. Jadi saya pakai spray gun yang nozzle-nya kecil, kita tembak di sini saya kasih sekitar 2 atau 3 lapis dengan cara kita tembak secara perlahan, tipis-tipis saja dengan gerakan cepat ya. Dan ini medianya yang depan ya, tadi yang belakang kita juga akan tembak secara merata, tipis-tipis saja. Nanti kita kasih jeda kisaran sampai 10 hingga 15 menit baru kita naik ke layar kedua. Dan trik ini adalah antisipasi juga untuk mungkin dari merek atau tipe epoksi lainnya untuk mencegah rawan keriting ya. Jadi sini saya aplikasikan epoksi ini tipis-tipis dulu secara merata, kita jemur. Setelah kisaran waktu 10 hingga 15 menit lagi kita lanjut ke tahapan pengepoksian untuk lapis yang kedua, dan nanti akan kita lihat apakah akan ada trouble atau masalah seperti yang tidak kita harapkan atau tidak. Kita buktikan bareng-bareng di dalam saya mengeksperimenkan epoksi ini. Ini media sudah kita diamkan selama kurun waktu kisaran 15 menit ya,
hingga 15 menit dan kita akan tembak lagi di layer kedua untuk pengaplikasian epoksi ini. Dan ini nanti kita bahas cukup sampai di epoksi dulu saja, karena ini nanti kita akan lanjutkan di season kedua videonya agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Yang jelas di sini penjelasan saya semoga bisa dipahami untuk kawan-kawan semua, khususnya bagi kawan-kawan yang masih pemula, yang masih belajar seperti saya eksperimenkan agar bisa menjadi edukasi buat kawan-kawan untuk melakukan repaint di atas media yang mungkin bekas pilok atau aerosol ataupun bekas repaintan ulang dari bengkel cat lain yang kita tidak tahu bahannya. Cara ini cukup responsif ya untuk penanganan media seperti ini. Lalu setelah ini kita diamkan dulu untuk medianya. Dan untuk tembakan kita di layer 2 kita mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Kelihatannya aman. Ini lubang-lubang yang nantinya akan kita lakukan penembulan karena ada lubang-lubang kecil semacam ini, jadi kita akan lakukan pendemulan dengan dembul halus saja karena ini tidak terlalu dalam. Lalu ini di sini ada goresan-goresan seperti ini, nanti kita akan tutup ya pastinya agar mendapatkan hasil yang lebih dibilang optimal. Untuk di bagian sini juga aman. Kita akan lihat di sekelilingnya. Ini nanti akan kita lakukan pendembulan pastinya. Terus di bagian sini ini ada sesuatu kayaknya debu. Oh, ini debu. Oke, kita lihatin dengan seksama ya. Ini sudah kita diamkan selama 15 menit. Di sini di bagian belakang ini ada gejala untuk keriting, cuma epoksi ini mampu mengcover untuk tidak melanjutkan ke tahap yang lebih parah. Ini bisa menutup ya. Jadi epoksi ini juga cepat kering. Di sini juga ada sedikit, cuma di kamera saya tidak bisa menangkap gambar keritingnya, sedikit sekali, cuma tipis sekali kok ini. Kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Jadi resiko rawan keritingnya ini sangat tipis sekali. Yang jelas untuk tahap-tahapnya jangan sampai salah, jangan langsung ditembak secara tebal-tebalan ya. Pastinya kalau ditembak secara tebal-tebalan, apalagi cuaca lagi ekstrim kayak gini, musim hujan, terus jarang ada panas ya pastinya. Dan ini yang sudah kita dempul pakai dempul halus yang pernah kita review dulu. Intinya di sini untuk tahap pengaplikasian, perhatikan penjelasan saya di depan tadi, apalagi di suhu ekstrim yang jarang ada panas seperti ini, pastinya untuk thinner tingkatan penguapannya pasti berbeda-beda dari jenis satu ke jenis yang lainnya. Dan tahap demi tahap yang saya jelaskan di depan tadi perlu diperhatikan untuk mengantisipasi penanganan media yang seperti ini, atau bekas repaintan ataupun itu bekas aerosol atau pilok, agar kalian juga mendapatkan hasil yang seperti diharapkan, tidak keriting dan lain-lainnya. Dan ini adalah media yang sudah kita lakukan pengamplasan. Terus di sini ada goresan-goresan kecil yang mungkin ngamplas saya terlalu bersemangat dan kenceng ya, jadi ini sampai tembus ke cat dasarnya seperti ini. Tapi ini nanti tidak usah kita lakukan pengepoksian lagi, kita akan coba dengan langsung mengaplikasikan cat warna intinya. Cuma di video kita kali ini kita cukup membahas epoksi ini guys. Epoksi ini ternyata mampu mengcover daripada media yang sudah pernah di repaint ataupun itu bekas aerosol ya. Dan di sini untuk
video kita kali ini mungkin cukup kita akhiri sampai di sini dulu saja. Yang jelas step by stepnya jangan sampai salah untuk antisipasi rawan keriting. Sampai ketemu lagi di next video untuk video lanjutannya, dan nantikan konten-konten saya selanjutnya pastinya dengan konten yang lebih menarik lagi, pastinya hanya di channel HM Pen Custom Pen guys. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin guys.